Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits wa qala al-muallif Habib As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi Bik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wal warihi wa asarihi fid darain amin. Iyyakum wa bihi ilai qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamal kibru ala alla yasjuda li adama wa iyyakum wal hirsa fa inna adama hamal hirsu ala an akala min asy-syajarati wa iyyakum wal hasada fa inna ibni adama innama qatala huduma sahibahu hasadan fa hunna aslu kulli khati'atin rawu Ibnu Asakir an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Iyakum, takutlah kalian semua, jabun Rasulullah. Takut wal kibro, sombong. Jangan kalian sombong, jangan pernah sombong. Takut kalian ke sombong. Jangan sampai sombong sampean. Aneh kan? Jangan sombong. Kesombong itu takut. Kalau kalian takut berarti kalian insya Allah tidak akan sombong. Karena sombong ini yang pantas cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selainnya tidak pantas sombong. Dosa, sebagian dosa besar orang itu sombong. Iyakum, takutlah kalian semua. Wal kibro, yaitu beserta sombong. Artinya jangan pernah sombong sampai. Apa yang mau disombongkan daripada kita? Semuanya punya Allah, semuanya titipan hanya dari Allah, dan namanya titipan pasti diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minjam semua. Kita semuanya minjam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan harta, anak, istri, bahkan ruh kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak punya apa-apa. Iyakum, takutlah kalian semua wal kibra, yaitu sombong. Fa inna iblisa, maka sesungguhnya iblis. Iblis itu rajanya setan. Iblis itu satu. Iblis itu yang rajanya keonaran. Rajanya kejahatan itu iblis. Wa inna iblisa, maka sungguhnya iblis hamalahu, yaitu mengajak kepada iblis al-kibru, yaitu sombong. Mengajak Allah yasjuda, yaitu tidak bersujud iblis di Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis yaitu sombong. Bisa ada perintah dari Allah di surga dulu. Ayo iblis sujud kepada Adam, artinya sujud penghormatan, menghormat. Sedangkan sujudnya iblis maksud itu bukan bersujud seperti kita sholat, tidak, tapi mengagungkan, itu nunduk kepala, berdiri. Itu. Tapi iblis bagaimana? Saking sombongnya iblis berkata, tidak ya Allah, karena Adam diciptakan, aku diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ya Allah. Nah ini kan berarti sombong. Ya, jadi salah satu orang sombong itu menentang kebenaran, menentang perintah atasan, selama benar ditolak, itu namanya sombong. Buktinya Allah memerintah kepada kepada iblis untuk bersujud, tapi iblis tidak mau bersujud. Bukankah itu sombong? Sedangkan ini yang memerintah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ya Allah. Khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min nar. Khalaqtahu min tin. Dengan Al-Quran artinya begini, engkau menciptakan ya Allah kepada hamba itu dari api, dan sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah liat. Tidak mau saya Allah. Bukan, ini berarti sombong ini. Naudzubillah min dzalik. Di saat sombong apa yang terjadi? Apakah kesombongan membuat iblis jaya? Apakah kesombongan tersebut membuat iblis kekal di surga? Apakah kesombongan iblis membuat Allah ridho? Membuat Allah masukkan ke surga? Tidak. Tapi kesombongan yang terjadi sama iblis, yaitu salah satu penyebab terusirnya iblis dan dari surga, bahkan terkutuknya iblis, dilaknatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Sebab sombong. Maka kesombongan itu merupakan selendang Allah dan diambil.
jangan diambil. Kalau tidak ingin atau hina di sisi Allah, hina di dunia dan lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jadi sifatnya seorang hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sifatnya hamba kudu tawadu, kudu andep aksor, itu rendah hati, rendah semuanya. Tidak pantas bagi seorang hamba itu sombong. Kita nggak punya apa-apa, semuanya titipan dari Allah, dan tidak ada namanya titipan, tidak ada yang kekal, pasti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa iyyakum juga seterusnya, wa iyyakum wal hirsa. Wa iyyakum dan takutlah kalian semua, wal hirsa yaitu angkar, tamak, rakus. Jangan rakus sampai. Jangan tamak sampean. Fa inna adama halamul harisu. Fa inna adama, maka sungguhnya Nabi Adam hamalahu yaitu mengajak kepada Nabi Adam al-hirs yaitu angkar, tamak, ala an akala yaitu memakan Nabi Adam, ala an akala itu memakan Nabi Adam syajarati dari pohon khuldi, dari buah-buah khuldi oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surga? Adam, kamu bebas di surga. Tidak ada cegahan untuk kamu di surga. Kamu makan ini, ya bebas. Cuma satu kamu. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Cuma satu, Adam, jangankan kamu makan, dekat-dekat jangan. Fala taqraba hadhihi syajarata, kata Allah. Kalau kamu makan dekat, lalu kamu makan, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu dan Hawa yaitu orang yang dolim. Padahal oleh Allah surga itu apa yang tidak ada di surga? Semuanya fasilitas surga, tidak ada satupun yang kurang. Semuanya ada di surga. Tapi karena angkar Nabi Adam, karena Nabi Adam tersebut itu tamak, sehingga larangan akhirnya atas godaan Siti Hawa, sehingga itu dimakan lagi. Dimakan. Apa? Buah khuldi. Padahal udah ada warning dari Allah. Adam, kamu bebas makan apa saja, melakukan apa saja di surga. Tapi jangan kamu pernah dekati pohon ini, bukan khuldi, pohon ini. Apalagi kamu makan, dekat jangan Adam. Akhirnya, kan buah khuldi itu menarik. Suatu perkara yang dilarang pasti menarik. Pada waktu itu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa jalan-jalan ke taman-taman surga. Tidak tahunya Hawa itu melihat buah khuldi. Adam, itu buah apa? Jangan. Awalnya. Jadi kalau bicara merayu itu orang wanita itu hebat. Nabi Adam aja bisa kalah. Rayuannya orang Nabi Adam bisa kalah. Inna kaidahunna la'adzim. Sebenarnya tipu dayanya seorang wanita itu sangat besar loh. Tidak mampu dari penampilan atau pura-pura dia tidak mampu dari umpama dari gayanya, dari tingkah lakunya, nggak baik pura-pura baik itu. Di saat Sayyidah Hawa itu, Adam saya kepingin itu, Nabi Adam, jangan, itu dilarang oleh Allah. Jangankan sampai kita makan, dekat jangan kita, karena dirayu saya kepingin Adam itu buahnya kayak apa. Satu perkara yang dilarang pasti menarik, menggoda. Ini dirayu-rayu, akhirnya diambil oleh Nabi Adam buah khuldi, dimakan. Setelah ditelan itu langsung Allah murka Allah Ta'ala. Sayyidah Hawa nyangkut di sini buah khuldi, jadilah payudara seorang wanita, sedangkan yang laki-laki nyangkut di sini, jadilah apa? Ini kerongkongan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Semua iblis yang sombong terusir dari surga. Nabi Adam yang melanggar ketamakannya juga terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua dosa yang terjadi. Pertama, dosanya iblis sebab kesombongannya. Allah tidak mengharap untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Adam dosanya bersumber dari nafsu, maka diharap bertobat kepada Allah. Akhirnya ada kata-kata Rabbana dhalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wah aduh Tuhan kami, kata Nabi Adam, dolamna, kami dolim, anfusana, kepada diri kami ya Allah, sedangkan oleh Engkau sudah dilarang tapi tetap aja saya. Wa illam taghfir lana, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, amin, dan akunanna minal khasirin, maka kami niscaya akan jadi orang-orang yang merugi. Nah, sekarang dua dosa sudah terkumpul ini. Satu kepada iblis, sombong, terkutuk selama-lamanya karena bab sombong. Sekarang dosanya Nabi Adam, dosa juga, melakukan kesalahan di surga, tapi diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diharap tobatnya oleh Allah, dan hanya di Nabi Adam bertobat, diterima tobatnya oleh Allah. Kenapa? Dosanya bersumber dari nafsu. Maka andai kata ada dua makhluk, satunya melakukan dosa yang bersumber dari nafsu, entah mencuri, entah berzina, entah membunuh, yang satunya dosanya sebab sombong, tetap di sisi Allah sama-sama besar, tapi lebih besar lagi dosa yang bersumber dari kesombongan. Kalau orang sombong itu tidak diharap bertobat kepada Allah, biarin aja, semoga orang itu tidak bertobat, kata Allah, semoga tidak kembali kepadaku. Semua dosa yang bersumber dari kesombongan tidak diharap bertobat kepada Allah. Allah tidak mengharap, tapi tiap-tiap dosa yang bersumber dari nafsu, keinginan nafsu, yaitu diharap bertobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya gimana? Nabi Adam bertobat, diterima tobatnya oleh Allah, sedangkan iblis tinggal penyesalan dan tidak bertobat, dan tidak diharap bertobat, makanya terkutuk, dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Jadi kesombongan itu penyebab terusirnya dari rahmat Allah. Iblis keluar. Begitu juga salah satu penyebab terusirnya dari surga, dari rahmatnya Allah di surga pada waktu itu, dikarenakan akar alias tamak bin rakus. Makanya kita jangan tamak-tamak, jangan rakus-rakus, takut-takut kita lupa kepada Allah. Naudzubillah. Jadi salah satu biang kerok dosa yaitu kesombongan. Nomor dua, kita rakus bintama. Naudzubillah min dzalik. Ada juga yang bagus, rakus itu apa? Bab ibadah, bab belajar kitab, oh tidak masalah. Kalau cuma bab harta, jangan rakus-rakus. Terakhir, wa iyyakum wal hasada. Wa yakum, dan takutlah kalian semua, wal hasad, yaitu takut dengki. Jangan pernah dengki. Dengki itu apa? Mengharap nikmat orang itu hilang. Semoga orang itu tabrakan, dia tidak punya mobil. Semoga orang itu kemalingan. Artinya hasud itu mengharap hilangnya nikmatnya orang lain. Naudzubillah. Wa inna ibni Adam, maka sungguhnya anak Adam, innama, sungguhnya qatala, terbunuh, ahadu, salah satunya anak Adam, sahibahu, innama sungguhnya qatala, membunuh, ahadu, salah satunya anak Adam, sahibahu, kepada satunya, kepada temannya, kepada saudaranya. Kenapa? Hasad, dan karena dengki. Dengki. Kalau orang itu udah ada hasud dalam hatinya, ada dengki dalam hatinya, maka sandalnya bisa dibuang, sepeda motornya bisa dikemposin, orang baru beli motor baru-baru dicoret-coret, umpama. Itu hasud itu. Orang beli gincu baru dibuang gincunya. Dengki. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu, kalau bicara hasud, tamak, sombong, ini urusan hati. Ini urusan hati yang bisa kita pandang dari, walaupun urusan hati, urusan dalam, yaitu paling kita bisa dipandang juga dari kelakuan dohirnya. Fa inna bani Adam, maka sungguhnya anak Adam, innama, sungguhnya qatala, membunuh, ahadu, salah satu anak Adam, sahibau, kepada saudaranya, hasad, dan karena dengki.
hasad dan karena dengki. Fauna aslu, adapun dengki, fauna adapun yang tiga tersebut, tiga apa? Kibrun, sombong. Fauna adapun yang tiga, sombong, tama, hasud, aslu kulli khati'atin, itu asal batangnya tiap-tiap dosa. Fauna adapun yang tiga yaitu sombong, tama, juga hasud, aslu kulli khati'atin, yaitu merupakan asal ataupun batang tiap-tiap dosa. Kalau orang itu udah ada hasud, pasti dia melakukan dosa-dosa yang lain. Kalau orang itu ada hirsun, ada tamak dalam hatinya, pasti dia akan melakukan perkara-perkara yang dosa-dosa yang lain. Ini menjalar ini. Kalau seumpama ada sombong, dia akan melakukan riya. Pasti dia akan riya. Itu ikut semua ini. Makanya disabdakan oleh Rasulullah, "Faunna aslu kulli khati'atin." Adapun hasud terjadi di zaman Nabi Adam, putranya Nabi Adam alaihissalam. Siapa? Qabil dan Habil. Karena hasud. Qabil membunuh Habil karena iri, hasud, dengki. Hasud matinya. Dikarenakan Iklimah, yaitu dinikahi oleh Habil. Sedangkan Nabi Adam itu kalau dia punya putra kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Sedangkan Qabil dia punya kembaran yaitu Iklimah, Habil punya kembaran yaitu Labudda. Paham? Sedangkan perintah Allah harus diseling ini, selang-seling. Kembarannya Qabil harus nikah dengan Habil. Kembaran Habil harus nikah dengan Qabil. Sedangkan kembaran Qabil ini cantik. Inilah. Ini yang namanya Iklimah. Kembaran Habil tidak begitu cantik, masih cantikan Iklimah. Karena diperintah dari Allah disampaikan oleh Nabi Adam, ini pendek ceritanya. Hanya kita tidak mau untuk Qabil. Enggak ayah, enggak Nabi Adam, enggak ayah, enggak abah, karena Iklimah yaitu kembaran saya, tentunya nikah dengan saya. Ini tak bisa ini nak. Ini perintah dari Allah nak, perintah dari Allah. Harus ini bagaimanapun. Iklimah walaupun dia kembaran kamu, dia harus dijodohkan, disatukan oleh Habil. Dan kembaran Habil harus disatukan dengan kamu, Qabil. Tapi apa? Ditentang oleh Qabil. Akhirnya Qabil dendam, benci. Setan datang. Setan itu datang sama siapa? Sama Qabil. Qabil, ayah kamu itu tidak adil. Masa adik kamu cantik-cantik mau dinikahi sama Habil? Rugilah kamu. Umpama bahasa kita. Akhirnya terjadilah hasud. Terjadilah dengki. Terjadilah sakit hati. Akhirnya dikarenakan wanita bersumber yaitu dikarenakan wanita, akhirnya terjadilah hasud, dengki, terjadilah pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Yaitu Habil, adiknya dibunuh oleh Qabil gara-gara dengki, gara-gara hasud. Jadi tidak heran kalau ada orang tuh carok gara-gara wanita, tengkar gara-gara wanita, ya itu memang ceritanya memang dari dulu. Jadi masih umpama naudzubillah ada Said tengkar gara-gara wanita. Kata Said itu cewek saya, kata Akmal enggak itu cewek saya, tengkarlah. Kadang tonjok atau saling membunuh. Ya udah, sejarah membuktikan. Berarti itu sisanya Habil dan Qabil. Sebaliknya sekarang, ini kalau tuh seumpama ada wanita tengkar sama wanitanya, itu sejarah juga dulu. Tapi tidak sampai carok, tidak sampai mati, tidak. Cuma ya cemburu itu. Yaitu dari mulai Nabi Ibrahim, Sayyidah Sarah dengan Sayyidah Hajar itu cemburu. Cuma tidak sampai kelahi ataupun dia bermusuhan, enggak. Sebatas cemburu doang, itu manusiawi. Tidak melewati batas syariat. Tidak melewati batas daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasud ini akan bisa manusia itu hasud akan bisa melakukan perkara-perkara
bukan hanya saja sandalnya dibuang, pakaiannya, mobilnya dikemposin, bahkan pembunuhan itu akan terjadi. Bisa-bisa pada akhirnya. Mengapa? Dikarenakan hasud. Hasud itu banyak, bisa jadi hasud dikarenakan orang punya mobil sedang nggak punya mobil. Orang paling enak suaranya bisa hasud sampean. Rahmat pendekar main nano ataupun Said main apa? Bass bisa hasud sampean. Karena hasud tuh bersumber dari kelebihan seseorang. Kalau nggak lebih apanya mau dihasutin? Yang tak beres alias gila. Umpama ada orang tidak ada kelebihannya, seumpama masih jauh dengan sampai lalu sampai hasud, berarti sampai tidak waras. Orang yang dihasud itu biasanya di atas sampian. Rahmat punya mobil 10, Akbar hasud karena Akbar nggak punya mobil, gitu maksudnya. Terus umpama Rahmat hasud ke sama Samsul, apanya yang mau dihasudin? Mau mobil sama-sama satu, apa? Nggak boleh. Hasud itu salah satu penyakit hati, nggak boleh. Jadi kalau andai kata ada hasud di hati kita, banyak berarti kita istighfar, berarti hati kita sangatlah kotor. Kalau tuh hati kita kotor, berarti kita itu sulit untuk tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terganggu. Di saat hati kita tuh hasud, maka akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dosa-dosa lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang paling bagus itu manusia itu sadar kepada penyakitnya sendiri. Yang paling bagus manusia itu sadar sama aibnya sendiri. Umpama itu yang paling bagus. Jadi 3 perkara ini jaga. 1, jangan pernah sombong sampean. Harus ingat bahwa kita lahir posisi telanjang, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Dan kita mati pun posisi kita telanjang, nggak bawa apa-apa. Ingat, semuanya titipan dari Allah, kan diambil oleh Allah, kan menghadap kepada Allah, kan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, jangan pernah kita tamak. Jangan. Karena ketamakan tersebut tidak akan pernah mengubah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuh sampai jadi orang sukses, tetap sukses, walaupun sampai santai-santai, tetap sukses. Sebaliknya, sampai tidak ngaji-ngaji, sampai tidak sholat-sholat, sampai yang memburu harta, tapi kalau takdirnya dari Allah sampai tidak kaya, sampai kucing bertanduk, sampai tidak akan pernah kaya. Jangan pernah hasud itu. Jangan pernah. Nomor 2, jangan pernah tamak. Nomor 3, yaitu jangan pernah hasud. Hasud itu dengki, mengharap nikmat orang itu hilang, mengharap semoga orang itu gini, semoga orang itu ini. Ini semuanya penyakit. Apabila ada 3 ini penyakit, ini liver ini nggak ada apa-apanya dibandingkan penyakit ini. Kalau liver di dalam kubur udah selesai, nggak ada di dalam kubur orang penyakit liver, nggak ada di akhir orang penyakit liver, jantung, ini tidak ada. Tapi kalau orang mati membawa hasud, ini sampai ke menghadap ke Allah, tetap hasud. Makanya sebelum kita menghadap ke Allah, mati sebelum kita menghadap, yaitu bersihkan hati kita, banyak-banyak kita ibadah, sadar diri bahwa kita yaitu makhluk yang diperintah ibadah kepada Allah, sadar diri bahwa kita makhluk yang sangat hina, juga kita nggak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kerjakan perintah-perintah Allah dan jauhi semua larang-larang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahu Ibnu Asakir menceritakan kepada hadis Ibnu Asakir, yaitu Ibnu Asakir Adi bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semoga barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Alhamdulillah.